Di masa pandemi COVID-19, kondisi perekonomian makin melemah di semua aspek bisnis. Di mana banyak masyarakat mengalami pemotongan gaji dan bahkan dirumahkan atau PHK, sehingga mengakibatkan berkurangnya pemasukan. Sementara itu, kebutuhan dan tuntutan hidup di zaman sekarang semakin tinggi. Memulai usaha di tengah pandemi COVID-19 bukanlah hal yang mudah. Namun bukan berarti kita tidak bisa memulai usaha. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Berikut jenis bisnis yang bisa Anda coba di tengah kondisi pandemi ini. Yang pertama, bisnis masker. Adanya protokol kesehatan mengharuskan masyarakat untuk menggunakan masker untuk melindungi dari virus corona. Pada awal pandemi, semua orang berburu masker sekali pakai yang menyebabkan kelangkaan dan harga yang melonjak tinggi. Karena itu, banyak produsen yang menjual masker kain. Variannya pun bermacam-macam, mulai dari masker berbagai gambar dan warna, masker anak-anak, masker transparan dan ada juga masker yang berpayet untuk pernikahan. Yang kedua, bisnis kuliner. Bisnis ini termasuk bisnis yang paling banyak digeluti bahkan bagi pemula. Anda dapat menjual makanan beku yang dikemas sehingga akan bertahan lama atau juga makanan ringan yang bisa dicicipi sebagai cemilan di rumah. Bahkan Anda juga bisa memulai bisnis catering rumahan. Jika Anda ingin lebih melayani dengan lebih optimal lagi, sediakan layanan pesan antar. Anda dapat membantu dengan mengantarkan makanan lezat ke rumah pelanggan langsung. Atau juga bisa mendaftarkan kuliner buatan Anda di penyedia layanan kuliner online seperti GoFood atau GrabFood. Yang ketiga, jasa titip. Jasa titip atau just tip adalah kegiatan ekonomi dengan cara menawarkan jasa pembelian barang dan memperoleh profit dari setiap harga barang titipan yang telah dikenakan margin. Usaha jasa titip atau just tip kini makin berkembang. Pada dasarnya, barang yang cocok untuk usaha jasa titip adalah barang-barang yang diproduksi terbatas, atau tokonya berada di kota tertentu saja. Sehingga tidak semua orang bisa mendapatkannya dengan mudah. Apalagi jika sang produsen tidak menyediakan penjualan secara online. Yang keempat, bisnis tanaman hias. Saat pandemi, kolektor tanaman hias meningkat cukup pesat. Berbagai jenis tanaman hias pun laris diburu masyarakat. Di antara sekian banyak tanaman hias yang ada, jenis monstera, aglonema, dan kaktus menjadi primadona. Tingginya permintaan membuat harga ketiga jenis tanaman tersebut melonjak naik. Ini bisa menjadi peluang bagus untuk Anda memulai bisnis tanaman hias. Atau bagi Anda yang memang sudah menekuni bisnis ini terlebih dahulu, Anda hanya tinggal memasarkannya. Yang kelima, bisnis pakaian. Pandemi menumbuhkan banyak toko-toko online baru yang diakibatkan oleh perubahan kebiasaan berbelanja masyarakat. Sebelum pandemi, bisnis online sempat menjadi pilihan banyak orang karena sistemnya yang sangat fleksibel. Masyarakat kini menghindari transaksi tatap muka dan lebih menyukai berbelanja online sebagai gantinya. Untuk itu, peluang berbisnis dalam bidang fashion, khususnya pakaian, akan memberikan potensi baik bagi Anda. Bagi pengusaha konveksi yang mengalami penurunan pemesanan, dapat beralih untuk memproduksi alat pelindung diri atau APD bagi tenaga-tenaga kesehatan. Yang keenam, menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber kini tak hanya dilakoni artis dan tokoh publik saja. Ketika kita dipaksa untuk tinggal di rumah sebetulnya sebuah kesempatan untuk lebih banyak berkarya. Saat ini pengguna internet jumlahnya naik sangat signifikan. Artinya, konten kreator semakin diterima oleh masyarakat. Meskipun banyak yang sudah berhasil dan sukses menjadi YouTuber, jangan berkecil hati karena baru mulai. Anda dapat membuat konten yang menarik dan memberikan edukasi serta memberi manfaat positif. Sisipkan kebaikan. Deskripsikan isi video dengan jelas. Itulah beberapa ide bisnis yang bisa dilakukan di saat pandemi COVID ini. Kunci dari kesuksesan bisnis adalah dengan melihat peluang-peluang dari fenomena yang ada saat ini. Dengan melihat fenomena yang ada, Anda bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tepat, benar, dan sesuai dengan keinginan konsumen. Sekian video ini. Jika menurut Anda tayangan dan channel ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.